Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji disolusi terbanding atau disingkat juga dengan UDT pada praktikum biofarmasetika. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Remalga Sarfradila, Stambuk G7019036 dari kelas A kelompok 4 dengan asisten Muhammad Afan Amiruddin Asfam. Selanjutnya, adapun pokok pembahasan yang akan saya jelaskan di sini ada definisi UDT, tujuan dari UDT, syarat UDT, mekanisme kerja alat dissolution tester, kemudian ada monografi dari obat dan syarat keberterimaan hasil UDT. Selanjutnya adalah cara menggunakan aplikasi Pack Bootstrap dan penentuan F1 dan F2 pada UDT. Yang pertama itu definisi dari uji disolusi terbanding. Nah, uji disolusi terbanding ini bisa juga disebut dengan uji in vitro, merupakan uji disolusi komparatif yang dilakukan untuk menunjukkan similaritas maupun perbedaan profil disolusi antara obat uji dengan obat inovator maupun komparatornya. Adapun tujuan dari uji disolusi terbanding itu sendiri yaitu membandingkan profil disolusi antara produk uji terhadap produk inovator. Nah, untuk uji ini juga dia merupakan studi awal sebelum uji ekivalen secara in vivo dilakukan. Atau bisa kita katakan juga bertujuan untuk memastikan dari kemiripan kualitas dan sifat-sifat produk dengan perubahan monitor dalam formulasi atau pembuatan setelah izin pemasaran obat. Selanjutnya itu syarat UDT. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu produk yang tidak memerlukan studi in vivo, di mana kita ketahui bahwa UDT tadi adalah uji secara in vitro, maka tidak perlu kita lakukan lagi uji secara in vivo. Selanjutnya produk obat kopi yang hanya beda kekuatan. Nah, UDT ini dapat diterima untuk kekuatan yang lebih rendah. Nah, maksud dari produk kopi ini adalah obat yang memiliki zat aktif yang sama namun hanya beda kekuatannya. Kemudian untuk mekanisme kerja dari alat dissolution tester itu sendiri, dia memiliki prinsip kerja yaitu dengan memberikan suatu komparasi pada tablet atau tekanan pada tablet dan mengukur pada tekanan dengan menentukan berapa sih jumlah tablet yang retak ataupun hancur. Nah, selanjutnya prinsip kerja dari dissolution tester itu sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, alat dissolution tester ini terdiri dari sebuah wadah yang tertutup, yang terbuat dari kaca ataupun bahan yang transparan yang inner. Nah, dengan suatu batang logam yang digerakkan itu nanti oleh mesin dan keranjang yang berbentuk silinder, dan itu dipanaskan dengan di atas penanas air pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, selanjutnya jenis yang kedua itu adalah yang terdiri dari daun sebagai dayung dan batang sebagai pengaduk. Nah, batang ini berada pada posisi demikian sehingga sumbunya nanti tidak lebih dari 2 mm. Nah, pada setiap titik dari sumbu vertikal wadah dan berputar halus tanpa goyangan. Adapun monografi dari obat. Nah, obat yang digunakan di sini adalah ciprofloxacin. Nah, untuk pH medium dari ciprofloxacin sendiri itu 7,5, kemudian volume medium 900 ml pada asam hidroklorida 0,01 Newton, kemudian pada panjang gelombang maksimum itu ada 276, dan untuk nilai Q-nya itu 80% dalam 30 menit. Untuk syarat keberterimaan uji disolusi. Nah, selanjutnya untuk syarat keberterimaan ini bisa kita lihat pada tabel. Di sini ada 3 tahap, ada S1, S2, dan S3. Nah, pada tahap pertama, S1 itu jumlah yang diuji adalah 6. Untuk kriteria sendiri bisa kita lihat bahwa tiap unit sediaan itu tidak kurang dari Q tambah 5%. Jadi nanti nilai Q ini kita dapat dari ketentuan obat yang kita gunakan. Nah, di sini saya gunakan sebagai contoh adalah ciprofloxacin. Dengan nilai Q tadi itu adalah 80%. Jadi nanti tiap unit sediaan itu tidak kurang dari Q tambah 5%. Jadi artinya Q tambah 5% itu sama dengan 85%. Jadi untuk setiap unit sediaan tidak boleh kurang dari 85%. Selanjutnya, untuk S2, untuk jumlah yang diuji itu ada 6. Nah, S2 ini kita gunakan apabila pada tahap S1 itu unit sediaan itu ditolak atau tidak diterima. Kemudian untuk kriteria sendiri dari S2 itu rata-rata dari 12 unit. Nah, ini ditambah dari unit yang S1 tambah S2. Jadi hasilnya 12 itu adalah sama dengan atau lebih besar dari Q.
berarti lebih besar atau sama dengan 85%. 80%, dan tidak satu pun unit pun yang lebih kecil dari Q kurang 15%. Jadi 80% nanti dikurang dengan 15%. Kemudian apabila di sini datanya juga ditolak, kita lanjut ke S3, di mana S3 ini jumlah yang diuji adalah 12. Nah, rata-rata dari 24 unit. Nah, 24 ini dapat dari S1 tambah S2 tambah S3 adalah sama dengan atau lebih besar dari Q, dan tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang 15, dan tidak 1 unit pun yang lebih kecil dari Q kurang 25%. Baik, nanti akan saya jelaskan mengenai contohnya. Ini, untuk contoh data obat yang kita gunakan adalah ciprofloxacin. Kita lihat di sini untuk ciprofloxacin sendiri nilai Q-nya itu 80% dalam 30 menit ini. Untuk kita uji pertama S1-nya. Nah, S1 sama dengan Q tambah 5%. Jadi, untuk nilai Q-nya 80%, kita tambah dengan 20 itu, dia melebihi dari 85%. Artinya, dia memenuhi data S1. Tiap unit sediaan tidak kurang dari Q tambah 5%. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi dari Peak Bootstrap beserta fitur-fiturnya. Kemudian nanti kita akan menentukan F1 dan F2 dari aplikasinya. Nah, yang pertama di sini ada 3 kolom, ada main, grab, dan about namin ini nanti kita referensi. Kemudian di sini ada di main data di sini akan keluar yang pertama ada current input path. Nah, di sini di mana tempat kita menyimpan folder untuk data-data yang akan kita masukkan nanti. Kemudian ada reference, itu referensi di mana tempat kita memilih untuk memasukkan data yang sebagai inovator. Jadi data inovatornya nanti ada tes. Nah, tes ini tempat untuk kita memasukkan data obat sebagai pembanding. Nanti kita akan gunakan 2 pembanding, yaitu obat A dan obat B. Kemudian ada bootstrapping parameter. Kemudian ada confidence interval. Nah, untuk number of bootstrap ini di sini ada 5.000. Nah, itu di mana untuk mengatur berapa kali akan dilakukan pengecekan perbandingan antara inovator dan obat uji. Jadi di sini ada 5.000, maka nanti akan dicek sebanyak 5.000 kali inovator dan obat yang akan diuji. Kemudian ada confidence interval, yaitu nilai Q ditambah dengan ketetapan tablet yang digunakan, di mana ditambah dengan 5%. Kemudian, jadi untuk nilai dari kita gunakan tadi obat ciprofloxacin adalah 80%, maka nanti ditambah dengan 5% dari ketetapan obat yang telah memenuhi syarat. Nah, selanjutnya ada samples dan wall factor. Nah, untuk individual value sendiri untuk membaca atau cek, sedangkan untuk wall factor ini dipilih jika ingin mengecek perbandingan secara keseluruhan. Pada sini ada 3, no auto, one profile, and 2 profile. Nah, no auto ini digunakan apabila kedua sampel tidak diharuskan untuk nilai Q-nya 85%. Kemudian untuk untuk one profile ini inovator baik tes jika salah satu tidak dipersyaratkan untuk 85%. Mana jika semuanya dipersyaratkan di 85%, maka kita gunakan to profile. Kemudian nanti kita start dan kita lihat di sini kita masukkan data. Nah, kita pilih data untuk kita masukkan ke referensi. Kita masukkan data. Nah, di sini inovator. Nah, sebelumnya obat-obat ini kita dapatkan. Nah, contohnya ini obat A-nya nanti itu untuk data-datanya nanti kita masukkan. Selanjutnya nanti tersimpan pilih obat A. Nanti kita juga akan melakukan uji terhadap nilai Q-nya dari obat ciprofloxacin adalah 80, kemudian kita tambah dengan 5%, maka hasilnya adalah 85%. Wall factor, totalnya kita pakai 2 profile. Kemudian lihat dia sebagai faktor 10. Nah, kita lihat dari hasilnya itu 7,68, maka memenuhi syarat untuk nilai dari F1. Kemudian untuk F2 itu 50 atau lebih besar. Jadi dia menunjukkan kesamaan atau ekivalensi dari 2 profil disolusi, yang berarti kemiripan profil disolusi kedua produk. Kemudian kita pilih graf. Nah, inovator dengan obat A. Kita masukkan untuk data B. Jadi kita pilih lagi untuk dan kita tetap masukkan dengan obat A, di mana F1 memenuhi syarat dan juga F2-nya memenuhi syarat. Jadi kita lihat dari grafiknya, antara obat A dengan obat B itu similaritasnya sama atau memiliki kemiripan. Maka bisa kita bilang bahwa obat A dan obat B itu mirip karena F2-nya memenuhi syarat, di mana F2 pada obat A itu 67,01 dan F2-nya pada obat B itu 91,14. Ini bisa kita lihat pada kedua grafik memiliki persamaan atau disebut juga dengan similaritas. Nah, dengan kita lihat
F1 dan F2-nya semuanya memenuhi syarat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.